Tuhan, kami bersyukur untuk waktu, untuk kesempatan yang Tuhan boleh berikan. Kami boleh kembali beribadah bersama sore hari ini. Kami juga bersyukur buat penyertaan dan kasih setia Tuhan di tengah mungkin minggu UAS, buat yang mungkin beberapa dari kami sudah melaluinya, beberapa mungkin sedang masih terus ada tugas akhir ataupun ujian akhir. Kami bersyukur buat kekuatan, topangan, perlindungan, dan kesanggupan yang daripada Tuhan memimpin dan menjaga setiap kami. Dan saat ini Tuhan, ketika kami rindu belajar mengenai firman-Mu, kami sungguh memohon Tuhan sendiri yang boleh menjelaskan, menerangkan, menolong kami untuk boleh mengerti dan memahami apa yang Tuhan sedang bentuk dari setiap kami melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu perenungan firman-Mu, berdoa juga buat hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Tuhan yang boleh kuatkan, sucikan, kuduskan, dan mampukan hamba-Mu untuk boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang pengantar mengapa kita mau mendalami Alkitab gitu ya. Itu mungkin istilah yang teman-teman sering dengar, ber-PA atau PJW bentuknya PA, pendalaman Alkitab kayak gitu ya. Kenapa gitu? Jujur teman-teman, kalau kalian tanya pengalaman pertamaku belajar Alkitab itu kapan? Itu di kampus, di PO MIPA. Jadi aku memang dari keluarga Kristen, dari kecil udah Kristen, tapi apa ya, sepanjang bertumbuh aku ya baru bertobat di kampus, tapi bukan cuma itu gitu ya, di gereja pun nggak terlalu diajar atau nggak terlalu mengenal bagaimana sih mau mempelajari atau mendalami Alkitab gitu. Alkitab cuma taunya ya dipakai waktu ibadah hari Minggu dikotbahkan oleh pendeta kayak gitu. Jadi ketika waktu itu pertama kali diajak sama PKK aku, ayo baca baca Alkitab saat teduh gitu. Itu aku baru pertama kali gitu ya. Terus ayo mari kita pelajari. Hah? Mempelajari Alkitab emang bisa gitu. Emang bukannya itu khusus buat dan tanda kutip ya hamba Tuhan, ya kita sebagai jemaat ya dengarlah diajarkan seperti apa kayak gitu. Jadi aku bersyukur gitu ya kalau teman-teman tanya apa bentukan PO MIPA yang sampai sekarang Tuhan pakai membentuk diriku sampai saat ini adalah aku diajak untuk belajar Alkitab dan nggak takut mempelajari Alkitab karena eh, ternyata nggak menyeramkan, karena jujur aja kadang-kadang kan aduh ntar kalau salah gimana, ntar kalau nggak ngerti gimana, tapi kadang-kadang ya itu belum belum melakukan udah keburu takut. Nah aku diajarkan bahwa ternyata mempelajari Alkitab itu berlaku bagi semua orang, setiap murid Tuhan, dan itu bisa dipelajari kayak gitu ya, sama seperti kita mempelajari atau mencoba mengerti ya misalnya materi-materi yang kita harus pelajari, kuliah ataupun hal-hal lain kayak gitu. Jadi itu pengalaman yang sampai sekarang aku sangat syukuri gitu ya, bersekutu di PUMIPA Farmasi. Nah, aku akan share screen teman-teman. Mungkin sebentar ya. Nah, pastikan teman-teman muncul atau kelihatan di slide atas. Harusnya sih langsung muncul ya, tapi kalau enggak kalian bisa cari namaku, kalian bisa pin sekali kayak gitu. Nah, temanya yang diberikan harus banget PA kayak gitu. Nah, aku mungkin akan bagi jadi dua bagian ya, pendalaman Alkitab. Alkitabnya aku yakin teman-teman udah dibahas cukup komprehensif berapa kali pertemuan terakhir. Sederhananya aku cuma mengingatkan kita begini, bahwa Alkitab yang
aku dan teman-teman punya itu bukan hanya sekedar ensiklopedia tentang Allah, bukan hanya tentang Allah, tapi dari Allah, kayak gitu. Jadi bukan cuma tentang informasi sesuatu mengenai Allah, tapi itu memang uh, kita hayati Allah sendiri yang menyatakannya dan memberikannya. Dan sederhananya itu adalah firman-Nya. Alkitab itu adalah God's word, perkataan Tuhan, sabda Tuhan. Wah, loh, sabda Tuhan, tapi yang nulis itu kan penulis manusia. Yang nulis kan surat Paulus menulis surat kepada jemaat Efesus. Kok bisa itu dibilang sebagai sabda Tuhan? Semoga itu sudah semua dituntaskan, dibahas di bibliologi dan presaposisi, kayak gitu ya. Jadi Mazmur sebenarnya doa manusia ke Tuhan, tapi kita bisa hayati itu juga sebagai firman Tuhan, perkataan Tuhan kepada manusia, kayak gitu. Jadi semoga itu harusnya sih sudah dibahas ya, aku nggak panjang lebar lagi. Jadi Alkitab itu adalah perkataan Allah kepada manusia. Nah, yang namanya perkataan berarti harus ada yang berkata. Namanya firman harus ada yang berfirman. Jadi Alkitab itu nggak pernah berdiri sendiri cuma sebagai apa ya, record chat gitu ya, chat record Allah ke manusia. Tapi sebenarnya chat record itu kalau kita mau anggap seperti itu menunjuk kepada seorang pribadi. Keyakinan kita bahwa Allah berfirman membuat kita sadar Allah kita adalah Allah yang hidup. Dan karena dia hidup, dia berbicara. Kayak gitu. Kenapa dia berbicara? Semua yang ia nyatakan, semua yang ia firmankan adalah supaya dirinya dapat dikenali, dirinya dapat diketahui. Kenapa dia mau dirinya dapat diketahui? Karena dia memang ingin kita mengenalnya atau mengetahuinya. Jadi ini semua memang inisiatif, kasih, kebaikan, kemurahan, dan pergerakan atau kegerakan Allah untuk berelasi dengan kita. Jadi kalau teman-teman boleh menghayati doktrin biologi, presaposisi yang kemarin disampaikan, itu pun seharusnya sudah sangat membentuk hati kita atau postur mental kita untuk mempelajari firman Tuhan, Alkitab. Sehingga biasa aku selalu mulai gitu ya, pertanyaan sederhananya begini. Teman-teman sebelum kita mau belajar PA seperti apa, kita mau belajar menggali firman seperti apa, apakah kita percaya, apakah teman-teman percaya bahwa sampai saat ini Tuhan mau, tapi bukan cuma mau, mampu berbicara kepadamu dan kepadaku. Masih percayakah teman-teman bahwa di tengah pandemik seperti ini, di tengah PJJ seperti ini, di tengah nggak ada orang-orang yang lihat, cuma ada engkau dan saya, Tuhan masih mau dan mampu berbicara. Ini yang mesti kita gumulkan. Jujur aja, kalau kita nggak yakin Tuhan masih mau ataupun mampu berbicara, teman-teman, kita nggak akan tertarik menggali atau mendalami firman-Nya. Karena mungkin firman Allah cuma jadi kayak apa? Kayak primbon, kayak buku sejarah yang perlu dipelajari, kemudian kita bisa renungkan. Kita merasa, ya perenungan kita akan firman Tuhan itulah, perenungan kita lah yang mengubahkan kita. Tapi yakin nggak kalau memang benar Alkitab adalah firman Allah, artinya ada pribadi di ujung kita membuka Alkitab, membaca Alkitab, merenungkan Alkitab, dan kita sebenarnya dalam sebuah relasi. Jadi itu pertanyaan mendasarnya. Teman-teman, ini aku singkat aja, bagaimana Allah menyatakan dirinya. Teman-teman, Allah nggak memberikan Alkitab itu seperti apa ya, dilemparin satu bundel dari surga, tiba-tiba tak kepentok kepala. Tapi Allah secara terutama terlibat aktif dalam sejarah dunia. Melalui bangsa Israel, melalui kondisi yang mereka alami, Allah terlibat secara aktif di dalam sejarah dunia. Melalui perkataannya,
maupun perbuatannya. Dan Alkitab menyaksikan penyataan Allah dalam sejarah. Karena itu, Alkitab adalah sebuah interpretasi yang berkuasa tentang dunia kita. Dan Alkitab mengundang engkau dan saya untuk menemukan tempat kita di dalam cerita Allah yang besar. Kalau begitu, kalau Alkitab adalah interpretasi tentang dunia ini, berarti Alkitab bisa menjawab segala hal yang kamu alami saat ini, menjelaskan atau menolongmu mengerti apa yang sedang teman-teman alami, pandemik ini, kesulitan teman-teman, pertanyaan teman-teman, tantangan teman-teman. Loh, kalau gitu berarti apakah masih ada firman Tuhan yang bisa ditambahkan ke dalam Alkitab saat ini? Sekali lagi, semoga itu sudah dijelaskan di kanonisasi, ya gitu ya. Kanonisasi menunjukkan kepada kau dan saya bahwa Allah berkuasa dan sedang menjalani atau sedang mengerjakan kehendaknya di dalam dunia ini, dan di dalam Alkitablah kita dapat menemukan seluruh interpretasi atas apa yang terjadi. Nah, teman-teman, Alkitab sekali lagi ini aku review singkat ya. Ini bukan cuma sekedar potongan-potongan apa ya, kitab di clipping gitu ya. Ada yang Jessica nulis satu kitab, Gabriel nulis satu kitab. Nah, dijilidlah jadi satu di Kopma. Itulah jadi satu kitab. Alkitab bukan kayak begitu. Terpecah dari berbagai penulis, berbagai zaman, berbagai latar belakang penulisnya. Tapi apa yang membuat kita yakin itu itu benar dari Allah? Karena kalau kalian pelajari dan kalian baca Alkitab secara menyeluruh, kalian akan lihat sebenarnya ada satu kerangka cerita atau meta narasi yang menghubungkan dari awal sampai akhir, dan itu cukup untuk menjelaskan, untuk menyatakan siapa Tuhan, siapa dunia ini, siapa dirimu dan diriku di hadapan dan di dalam dunia ini, di hadapan Tuhan dan di dalam dunia ini. Teman-teman, aku nggak bahas ini, tapi supaya teman-teman mengerti gitu ya, bahwa Alkitab adalah satu drama besar, satu cerita besar, satu kisah utuh, dan kita sedang berada di dalamnya. This is not the end of our story. Kejadian yang teman-teman alami, pandemik ini bahkan, itu belum terakhir, gitu ya. Ya, kita kalau teman-teman lihat di layar, Tuhan mencipta, kita manusia memberontak, Tuhan panggil umatnya, dari umatnya situlah Kristus datang untuk menyelamatkan, dan sekarang Kristus membentuk sebuah komunitas gereja, tubuhnya, dan kita masih di nomor 5 ini gitu ya. Kita masih menantikan penggenapan dari penghakiman dan ciptaan baru. Ini satu topik lagi yang nanti kalau teman-teman feel free, kalau ada yang interesting, ada yang tertarik, kita bisa ngobrol lebih jauh. Tapi ini kalau teman-teman lihat adalah kerangka besar. Jadi bukan cuma sekedar cerita Musa, cerita Yusuf, cerita Samuel, terus kemudian ada suratnya Paulus, ada suratnya kepada Timotius. Jadi bukan cuma blok-blok kitab dijilitin, tapi dalam kuasa dan kasih Tuhan, ia menolong gereja menemukan kanon, dan yang dikanonkan, yang diukurkan, yang disatukan itu cukup untuk menyatakan dirinya. Karena itu bukan cuma Alkitab yang dikanonkan, tapi Allah berbicara kepada kita melalui cara yang paling personal, yaitu menjadi salah satu dari kita. Jadi berbicara tentang menggali Alkitab atau mendalami Alkitab, saya selalu ajak teman-teman untuk lihat, this is not just another method or tools. Ini bukan cuma sekedar metode, cara, atau alat. Ini adalah sebuah relasi kayak gitu. Kenapa? Karena kalau memang tujuannya Allah berfirman saja dalam tanda kutip, ya udah, yang penting gue udah ngomong, gue udah sampaikan apa yang perlu manusia tahu tentang gue, dan gue udah sampaikan.
Tuhan tuh nggak seperti itu gitu loh. Bahkan cara yang paling personal Tuhan ambil untuk berbicara kepada kita tentang dirinya, yaitu dengan menjadi salah satu dari kita. Itulah firman yang menjadi daging, yaitu Yesus Kristus. Ibrani 1 ayat 1 sampai 4 kalau teman-teman baca, zaman-zaman dulu sebelumnya Tuhan berbicara melalui perantaraan para nabi, tapi in the last days, di hari-hari terakhir, yaitu dari hari Yesus datang sampai Yesus datang kedua kalinya, Allah berbicara melalui kehadiran Yesus Kristus. Di dalam Yesuslah Allah menunjukkan kerinduannya agar kita dapat mengenal dan percaya kepadanya secara personal. Jadi bagi saya itulah yang membedakan apa ya, kitab suci ke Kristiani dengan ya kitab suci yang dipahami oleh mungkin beberapa cara pandang atau worldview yang lain. Beberapa menganggap kitab sucinya itu hanya sebagai panduan hidup. Beberapa menganggap kitab suci itu sebagai panduan bertingkah laku. Atau bahkan beberapa menganggap kitab suci itu sebagai sebuah apa ya, rambu gitu ya, atau surat syarat dan kewajiban yang harus dikerjakan atau dilakukan. Tapi bagi saya, kekristenan yang membuat kitabnya suci adalah karena Allah sendiri berbicara kepada engkau dan saya, dan bukan hanya di atas tulisan gitu ya, tetapi melalui seorang pribadi. Karena itu saya sering simpulkan kayak gitu ya, firman Allah yang tertulis, the written word of God, Alkitab yang kita punya, scripture, teks yang kita punya, the written word of God, leads us, membimbing kita kepada Yesus Kristus, firman Allah yang hidup, the living word of God, yang mengubahkan engkau dan saya. Itu bukan teks-teks Alkitabnya. Teks-teks Alkitabnya itu bukan teks per se yang punya kuasa gitu ya. Kamu tidur, taruh Alkitab di bawah kepalamu, kamu kemudian dapat kuasa gitu, atau kamu rebus itu Alkitab, sari-sarinya itulah yang punya kuasa. Alkitab bukan jimat, Alkitab bukan ya, itu hanya firman Allah yang tertulis. Tapi di dalam dinamikanya, firman Allah tertulis itu yang akan menuntun kita kepada sang firman yang hidup, dan di dalam relasi itulah kita dibentuk, kita dituntun, kita dibimbing, kita ditegur. Perhatikan kalimat-kalimat itu kalimat relasional. Kayak gitu, itu kalimat sebuah relasi kayak gitu. Jadi teman-teman, jujur aja, kenyataannya ada banyak orang yang mempelajari firman Allah yang tertulis. Tapi kenapa tetap saja tidak tidak percaya atau bahkan menolak siapa Tuhan yang hidup dan yang benar? Karena bukan semata-mata written word of God-nya yang mengubahkan atau yang punya kuasa. Firman Allah yang hidup itulah yang akan menolong kau dan saya mengalami firman Allah yang tertulis itu, bisa menuntun, menjaga, menguatkan. At the end, it's about your relationship. Ini adalah tentang relasi. Nah, karena itu, ketika kita masuk dalam pendalaman Alkitab, penggalian Alkitab, kiranya prinsip bibliologi tadi, atau yang 2 minggu, 3 minggu teman-teman telah pelajari, itu mempersiapkan postur kita. Teman-teman, kenapa aku pakai kata engagement? PA, pendalaman, penggalian. Tapi secara internasional, pelayanan mahasiswa perkantas internasional itu punya satu inisiatif, satu gugus tugas lebay banget ya, satu core komitmen untuk menggalakkan istilah scripture engagement. Scripture engagement, kenapa pakai kata engagement? Kata engagement ini masih susah dalam bahasa Indonesia. Aku juga bingung
menerjemahkannya. Engagement, masa itu kan pertunangan, masa tunangan tunangan Alkitab kan. Engagement itu lebih dari sekedar punya kontak, tapi ada satu kedalaman relasi. Terminologi ini menolong kita punya pandangan relasional dengan Alkitab, sekaligus memikirkan tempat yang lebih luas bagi Alkitab dalam hidup kita. Jadi, PA, pendalaman, penggalan Alkitab, itu bukan cuma, aduh mau pelayanan disuruh PA, aduh mau ibadah besok PA dulu, itu bukan apa ya, bukan cuma sekedar uh, apa ya, tugas tanggung jawab atau checklist kayak gitu. Ini adalah berbicara tentang sebuah relasi. Teman-teman, jelas PA, atau aku pakai kata scripture engagement ya, PA, scripture engagement, meliputi membaca dan mempelajari Alkitab. Jelas, kalau namanya kita mau mendalami, menggali, kita perlu membaca dan mempelajari. Tapi, kalau kita sungguh-sungguh mau engage the scripture, mendalami Alkitab, itu lebih daripada sekedar baca dan pelajari. Itu termasuk mencintai, menghidupi, dan membagikan firman. Jadi kami dalam inisiatif Scripture Engagement Initiatives gitu ya, kita pakai 4 singkatan gitu ya, LSLS Initiatives. Loving the Scripture, studying the Scripture, living the Scripture, sharing the Scripture. Loving, studying, living, sharing. LSLS. Jadi teman-teman bisa lihat gitu ya, dari awal Alkitab memang bukan diberikan, ya udah yang penting aku pelajarin, aku ngerti, aku tahu isinya dan sebagainya, that's it. Terus kemudian kamu datang ke kakak PKK atau ke aku bilang, iya ya bang, aku udah PA tapi ya kayaknya kosong, kayaknya masih gitu-gitu aja. Mari gali ulang, mari lihat apa yang sedang kamu lakukan dengan firman. Karena memang firman itu bukan didesain untuk sekedar ya udah ini seperti kamu disuruh baca Gian Coli, aku dari fisika ya, oh mohon maaf yang mungkin baru kena baca Gian Coli, kamu nggak ya kamu oke lah mungkin ada yang cinta Gian Coli ya siapa tahu kan kalau fisika sejati kamu mungkin mempelajari Gian Coli, tapi ya jujur aja lah kita nggak, aduh saya cinta Gian Coli, saya cinta Fisda 1, dan kemudian menghidupi fisika dasar dan men-sharingkan fisika dasar. Saya yakin mungkin kita nggak sampai kayak begitu gitu ya. Mungkin ada yang passionate banget, tapi kalian bisa lihat gitu ya, ada sesuatu yang beda kalau teman-teman engage benar-benar. Kalau kalian sungguh-sungguh engage the physics, kalian mungkin akan mengalami 4 ini ya, loving, studying, living, sharing. Kemana-mana kalian siapin papan, siapin turunin Hamiltonian, siapin turunin fungsi khusus, kayak gitu-gitu. Orang mungkin akan lihat, ih freak banget sih, ngapain sih dia kemana-mana berbagi fisika, menjelaskan fisika. Tapi kalian bisa lihat, that's engagement. Itulah mendalami. Jadi mendalami bukan cuma, kadang-kadang jujur aja, PA, pendalaman penggalian Alkitab, kita cuma batasin di studying. Kita mau penggalian Alkitab nih, mau PA, nggak bisa ya, udah jelasin aja deh ke gua, kasih aja pembicara, jelasin. Kita jujur aja kadang-kadang mereduksi PA hanya menjadi study. Nah, aku mau ngajak teman-teman melihat yang namanya relasi itu akan mencakup loving, studying, living, dan sharing. Kita pun juga begitu kok. Kalau teman-teman punya pacar, atau ya kalau belum punya pacar gimana ya, bayangkan lah teman-teman punya pacar, kalian nggak, ya oke lah PDKT mungkin baru awal-awal penjajakan gitu ya, studying, tapi kalian akan sadar studying itu butuh apa ya, motivasi gitu ya. Kalian nggak akan datang tanpa apa-apa mau mempelajari atau mengenal orang. Itu mulai dari kerinduan buat mencintai, ya kadang-kadang apa ya, dengan mempelajari jadi cinta, tapi dari cinta itulah kemudian kita mau mempelajari, dan kita kemudian apa yang kita pelajari tentang pasangan kita, itu akan kita hidupi, apa yang dia suka,
ya kita coba berikan. Apa yang dia nggak suka jangan kita lakukan. Itu kan bentuk menghidupi. Dan bukan cuma itu ya, kita akhirnya membagikan. Artinya kita uh, menjelaskan ke orang, kita seneng maka kita post di Instagram kita. Maksudnya ini bukan cuma tentang Alkitab kok, loving, studying, living, sharing. It's part of our life. Tapi jujur aja ketika kita belajar PA gitu ya, kita bahas PA, kita cuma mesti PA, mesti belajar. Aduh, nanti ditanya sama ketua PA. Itu jadi begitu mekanik, itu jadi begitu daunting, begitu menyeramkan. Karena mungkin kita lupa siapa yang sedang kita jumpai di balik lembaran-lembaran Alkitab yang sedang kita buka dan renungkan. Betul, PA membutuhkan waktu dan tempat yang spesifik. Kalian nggak bisa PA sambil lari, kan? Atau kalian nggak bisa PA sambil praktikum. Ya jelas, kita perlu waktu dan tempat yang spesifik. Tapi, ini bukan cuma punya, yang penting seminggu 2 kali PA, yang penting seminggu sekali PA. Kadang-kadang si kelompok kecil kan monitoring PKK begitu ya. Minggu ini udah PA belum? Minggu ini udah PA belum? Tujuan pertanyaan itu bukan cuma sekedar tick the box, yang penting sudah PA, yang penting sudah punya waktu dan tempat spesifik untuk menggali atau mendalami Alkitab. Tapi ini adalah sebuah gaya hidup. Bahwa Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang mau dan mampu berbicara dengan saya melalui firman-Nya. Melalui firman Allah yang hidup, dia menolong saya. Roh Kudus membuka mata saya, mengiluminasi saya untuk mengerti apa yang Tuhan sedang bicarakan melalui Alkitab. Jadi ini adalah sebuah gaya hidup gitu ya, sebuah bukan cuma sekedar program gitu ya atau aktivitas semata, tapi memang kita tahu we are in this relationship. Dan jelas scripture engagement atau ber-PA membantu kita bertumbuh dalam pengetahuan tentang Allah dan dunia. Jelas, kalau kita menggali Alkitab, mendalami Alkitab, menolong kita menambah pengetahuan kita tentang Allah dan dunia. Tapi, kalau kita sungguh-sungguh engage with the scripture, itu akan mengajak kita masuk ke dalam pertemuan yang lebih nggak enak. Apa yang lebih nggak enak? Pertemuan yang mengubahkan dengan Allah yang hidup. Jujur aja, teman-teman, saya mau bilang sama teman-teman, lebih enak PA daripada ngubah hidup. Bener. Disuruh PA, aduh, kayaknya cuma belajar. Tapi jujur aja, dibanding suruh mengubah hidup, kalian mungkin akan lebih pilih ber-PA. Tapi itulah tujuan kita, berjumpa dengan Allah. Kita bukan cuma sekedar mau lebih tahu banyak tentang Allah dan dunia ini, tapi itu akan menolong kita masuk ke dalam perjumpaan yang transformatif dengan Allah yang hidup. Kayak gitu ya. Ini yang kita sedang baca dan renungkan bukan cuma sekedar perkataan orang di zaman lampau. Ini bukan cuma sekedar biografi seorang musafir di zaman kuno. Tapi kita sedang berbicara dengan Allah yang hidup. Yesus yang bangkit. Roh Kudus yang dicurahkan dan diam di dalam engkau dan saya. Itu adalah pribadi-pribadi yang hidup. Sama seperti engkau sedang mendengarkan saya yang hidup berbicara, sama seperti engkau tahu, meskipun kesana di depan laptop ini cuma mati, nggak ada gerakan, cuma nama-nama doang, tapi kalian tahu, di balik ini ada yang hidup. That's the scripture. Itu mendalami Alkitab, itu engage the scripture. Karena itu, teman-teman sekali lagi, mari aku mengajak teman-teman, mari menghayati. Dasar dari PA, Scripture Engagement, adalah relasi. Teks Alkitab bukan hanya menjadi objek untuk dipelajari atau didalami, tapi adalah, kalau aku boleh pakai kalimatnya Sabin Katov, sebuah ruangan di mana kita berjumpa dengan Yesus. Silakan baca Yohanes 5, 39-40, Yesus menegur orang Farisi. Yesus berkata, sangkamu, orang Farisi berpikir, mereka menyangka dengan mempelajari kitab suci, mereka memperoleh
hidup kekal. Tapi ketika berjumpa dengan Yesus yang adalah firman Allah yang menjadi daging, mereka menolaknya. Betapa ironisnya. Kita bisa menjadi orang yang mengaku meninggikan firman Allah yang tertulis, Alkitab gitu ya. Tapi kita sesungguhnya sedang menolak firman Allah yang hidup, yang memang sedang berbicara dan menolongmu mengerti setiap perkataan Allah yang di dalam Alkitab. Jadi firman Allah membawa kita ke hadapan Allah sendiri. Jadi mari hayati gitu ya. Setiap punya kesempatan ber-PA baik di dalam kelompok secara pribadi, kita sedang menerima undangan dari Tuhan untuk kembali mengenal, kembali percaya, kembali menerima anugerahnya, menikmati persekutuan dengannya, dan memperbaharui komitmen kita kepadanya. Kalian akan melihat, iya ya, akhirnya kalian akan melihat begini kan, akhirnya saat teduh dan PA itu bukan kayak, oh saat teduh itu PA lebih santai, PA itu saat teduh lebih serius. Kalian akan lihat, kita terlalu mengkotak-kotakan di hadapan firman, kamu baca, kamu renungkan, kamu coret-coret, kamu gali, ada saatnya kamu mungkin hanya baca 1-2 ayat, ada saatnya kamu Bible reading panjang, tapi itu semua di dalam kerangka relasi kita dengan Allah. Kita nggak jadi orang yang, aku udah saat teduh tapi belum PA, aku udah PA tapi malah saat teduh. Kita nggak jadi orang yang begitu mekanikal seperti itu melihat hubungan kita dengan Alkitab, melihat hubungan kita dengan Tuhan. Dan teman-teman, sekali lagi jelas PA meliputi mendengar dan meresponi. Teman-teman, firman Allah nggak diberikan hanya untuk menghasilkan mahasiswa-mahasiswa pintar, tetapi menjadi pecinta murid Yesus. Dan namanya pecinta, itu artinya meresponi. Teman-teman, ya cinta yang nggak, maksudnya yang nggak diresponi itu bukan relasi gitu ya, itu bertepuk sebelah tangan, bertepuk sebelah kaki. Jadi PA itu selalu berbicara, mendengar, mempelajari, mengetahui. Mendengar, aku pakai kalimat mendengar, kalian tahu ya, bukan kalian deketin kuping ke Alkitab, kalian nggak akan dengar apa-apa, tapi kalian mendengar Allah berbicara. Tapi bukan cuma mendengar, meresponi. Jadi PA tidak akan berhenti sampai itu diterjemahkan dalam hidupmu. Itu yang aku bilang, itu akan mengubah di dalam perkataan dan tindakanmu, seabstrak apapun. Kalian bisa belajar doktrin sistematika seabstrak apapun, kalian bisa belajar apologetika sefilosofikal apapun dari firman Tuhan, tapi jelas Allah berbicara dan menanti respon. Iya dong, kita juga berbicara nunggu respon kan, maksudnya kita nggak berbicara ya udah gini ya, kita berelasi, kita berkomunikasi untuk sebuah respon, untuk sebuah timbal balik. Jadi jelas ber-PA tidak berhenti sebelum itu diterjemahkan dalam hidup kita. Dan itu hanya akan terjadi, menerjemahkan dalam hidup itu akan terjadi hanya ketika kita bersedia untuk taat dan mampu mendekati Alkitab dengan konteks yang relevan. Teman-teman, kadang-kadang jujur aja ya, kita menggali Alkitabnya itu tuh bisa dalam. Nah, nanti minggu depan kan belajar lah OIA-nya. Kita menggali Alkitabnya itu bisa dalam. Bagian aplikasi, saya selalu kalau ngajarin PA tuh gitu ya, bagian aplikasi itu selalu sama. Mau topiknya apapun, mau temanya apapun, mau perikopnya apapun, aplikasinya, saya mau bersaat teduh dan berdoa lebih baik lagi. Jadi kalau tentang kasih, saya mau bersaat teduh dan berdoa supaya saya mengasihi. Kalau tentang uang, saya mau bersaat teduh dan berdoa tentang menggunakan uang. Tentang waktu, saya mau bersaat teduh dan berdoa lebih baik menggunakan waktu. Kadang-kadang, maka aku bilang lebih gampang, kita lebih suka menggali Alkitab daripada mengubah hidup, daripada taat dan meresponi, mendekati Alkitab di dalam konteks yang relevan, konteks diri kita.
Karena itu, ketika bagian terakhir, jadi siapa aktor utama dalam scripture engagement? Jadi ketika kalau kita diikutin dinamika kita tadi, siapa sih sesungguhnya yang berperan dalam ketika kita menggali Alkitab? Aku simpulkan seperti ini. Ketika kita mulai menginvestigasi Alkitab, kita kan gitu ya, kita mempelajari Alkitab, kita merenungkan Alkitab, kita akan menemukan at the end bahwa kita yang sebenarnya sedang diinvestigasi oleh Allah. Firman Allah itu yang menjadi cermin untuk kita berkaca, untuk melihat Allah berfirman, dan membuat kita juga sadar apa yang terjadi dengan diri kita masing-masing. Kadang-kadang kita nggak tahu diri kita sendiri kenapa. Aduh, kenapa ya jatuh terus dalam hal ini? Aduh, kenapa ya uring-uringan? Aduh, kenapa ya kok giliran nggak ada yang lihat, aku balik lagi begini. Kadang-kadang kita juga nggak tahu what's in our heart, what's in our mind, apa yang terjadi dengan diri kita. Ketika kita menginvestigasi Alkitab, sesungguhnya Allah yang sedang probing, yang sedang menolong kita juga mengenal dirinya, dan di dalam dirinya kita dapat mengenal diri kita. Kalimatnya J. Packer ya, not to master the word, but to be mastered by the word. PA itu bukan tujuannya kita tahu ini, tahu itu, tahu ini, tahu itu. Itu akan membuat kamu akan jadi tahu itu. Tapi bukan sekedar tahu ini, tahu itu, tapi diketahui oleh firman, dikuasai oleh firman. Bukan cuma kita menguasai firman, membedahnya, tapi juga dikuasai, tapi dimiliki oleh firman. Karena itu, sekali lagi teman-teman, remember, it is possible to study a Bible text with inner distance. Bisa banget teman-teman, mempelajari teks Alkitab sangat dekat. Maksudnya ya, sangat erat, sangat dalam. Bisa banget. Kalian bisa tahu theological points-nya, kalian bisa tahu historical points-nya, kalian bisa tahu narrative points-nya, kalian bisa tahu segitiga hermeneutikanya, kalian bisa tahu presupposisinya, kalian bisa tahu inner distance-nya. Itu sangat dekat. Tapi kalau kita sungguh-sungguh mau engage the scripture, you cannot truly engage scripture at a distance. Kamu harus menyatu kayak gitu. Dan saya selalu ingat ayat ini ya, Yeremia 15 ayat 16. Kalau teman-teman ada Alkitab, boleh sambil lihat versi bahasa Indonesianya. Ini adalah salah satu ucapan Yeremia. Dia berkata, ketika aku menemukan firman-Mu, aku menikmatinya. Itu bahasa Indonesianya. Firman-Mu itulah yang menjadi kesukaan dalam hatiku. Uniknya menikmati firman, di dalam beberapa terjemahan Inggrisnya, dan ternyata itu lebih tepat menerjemahkan bahasa Ibrani-nya, itu kalimatnya menikmati. Ketika berjumpa dengan firman-Mu, aku menikmatinya. Menikmatinya tuh pakai gambaran apa, atau pakai kata apa? Kata yang dipakai sebenarnya kata makan. When your words came, I ate them. Ketika firman-Mu kutemukan, ketika firman-Mu datang, aku memakannya. Dan they were joy and my heart's delight. Itu ketika aku memakan firman-Mu, disitulah hatiku bersuka cita. Disitulah hatiku delight gitu ya, senang, bersuka cita. Teman-teman, biasa kalau aku bawakan tentang PA gitu ya, aku selalu pakai ilustrasi ini gitu ya. Makan itu bagi saya paling gampang menggambarkan. Aku izin nyalain kamera ya. Mohon maaf, rambutku udah gondrong banget, udah 3 bulan belum potong rambut, belum keluar. Teman-teman, ini ada, bisa lihat nggak sih? Ini adalah sebuah coklat kayak gitu ya. Teman-teman, bagaimana cara terbaik saya bisa nikmatin coklat ini? Saya bisa bilang ke teman-teman, aku nikmatin loh coklat ini. Caranya gimana? Aku pegang, aku bawa tidur, aku simpen di ketek,
aku nikmatin loh coklat ini. Tapi kan kalian akan bilang, gila Bang Ray. Bukan kayak gitulah nikmatin coklat. Saya bisa bilang, oh aku nikmatin coklat apa? Aku cium, kayak gitu. Bau coklat ya. Terus aku elus-elus di pipi. Halus ya. Aku nikmatin coklat ini. Begitu dekat. Tapi kan kalian akan bilang, gila Bang Ray. Yang enggak lah, namanya nikmatin coklat ya. Ya kamu mesti buka. Kamu mesti buka. Dan ketika buka, kamu akan melihat ternyata ada hal yang baru gitu ya. Ternyata bungkusnya warnanya hitam, tapi ternyata coklatnya warnanya coklat. Tadinya bungkusnya metalik begini, tapi ternyata coklat itu bukan licin-licin begini, tapi rada lengket karena coklat-coklat seperti ini. Dan kemudian cara paling sah saya menikmatinya adalah ketika saya bisa aja kan saya cium, saya tempelin ke bibir, udah saya udah nikmatin, that's it. Tapi kan kayak bilang, nggak gitu bang. Ya nikmatin coklat itu adalah makan. Dan makannya pun juga beda-beda. Kalau saya langsung telan sekarang, gluk, saya makan, tapi saya juga nggak nikmatin apa-apa. Kalau terbaik adalah kalau saya mut-mut. Oh, ternyata teman-teman, luarnya coklat manis, tapi dalamnya coklat pahit. Jadi ketika semakin diemut, coklatnya keluar. Dan ternyata nggak nempel di gigi. Enak loh teman-teman. Dan bukan cuma itu, energi dalam coklat ini, kalori dalam coklat ini, itu sekarang benar-benar nyatu sama saya. Saya kalau mau bilang, aku mau dikuatkan dong pakai coklat gitu, aduh udah lemes banget. Kalian nggak genggam doang kan, genggam doang gitu, berharap kalorinya berosmosis masuk ke tubuh kalian. Bukan kayak begitu caranya. Jadi gambaran makan bagi saya, itu memberikan dinamika yang luas. Your words are found, and I ate them. Teman-teman, saya berdoa gitu ya. Setiap minggu kita dihidangin makanan. Setiap hari kita dihidangin makanan. Tapi jujur aja, kadang-kadang kita nggak makan. Dan kita kadang-kadang ngeluh. Lapar banget sih, dan kalau udah lapar, senggol bacok. Jangan sampai kita jadi ayam yang mati di lumbung. Kita punya banyak kesempatan. Persekutuan tiap minggu, kelompok kecil, KTB. Sebenarnya Tuhan hidangkan. Tapi mau nggak kita duduk semeja dengan dia, makan, menikmati jamuannya, ngobrol, berusaha mengerti apa sih yang Tuhan lagi mau sampaikan. It takes time, butuh waktu, butuh kondisi tertentu. Tapi makan itu bukan cuma aktivitas tertentu, it's a lifestyle. Kamu makan nggak mikir kan? Ya kamu tahu kapan waktunya kamu makan. Jadi teman-teman, kupikir itu gambaran yang sangat indah di dalam Alkitab gitu ya, dan itu bagiku menjadi perlambangan mempelajari atau mendalami Alkitab yang menurutku sampai sekarang aku gampang ingat. Teman-teman, ini beberapa implikasi. Artinya, ini mungkin sedikit menegaskan, ber-PA itu bukan skill khusus punyanya PKK atau pengurus. Ber-PA, menggali Alkitab, adalah sebuah relasi antara Tuhan dengan setiap muridnya. Nggak ada yang terlalu junior buat ber-PA, nggak ada yang terlalu senior untuk udah terlalu bosen ber-PA. Ini adalah relasi milik semua murid-muridnya. Dan karena itu, please teman-teman, mari kita mengajak setiap muridnya mengalami relasi ini. Buat teman-teman PKK, mari menolong dan memfasilitasi, bukan menggantikan. Teman-teman jujur aja, kadang-kadang di dalam, karena kita ngertinya PA itu cuma studying, kita cuma pengen, ya udah sini, gue cekokin, kayak gitu ya. Tapi kamu nggak bisa menggantikan orang makan, supaya dia kenyang, supaya dia puas, supaya dia ngerti, supaya dia dapat energi.
Kamu nggak bisa gantiin orang makan. Kamu nggak bisa gantiin orang berelasi sama Tuhan. Yang bisa kamu lakukan, misalnya gitu ya, aku misalnya aku udah lupa siapa aja, misalnya aku lihat nama yang paling cepet lah, nama perempuan, oh Winda Winda, misalnya ya, aku pacaran sama Winda, terus aku udah lagi capek, Gabriel gantiin aku pacaran sama Winda, ya nggak bisa lah, relasi itu nggak bisa digantikan. Maksudnya kalian ngerti gitu ya, kalau kalau emang cuma buat gantiin ujian bisa, kalau emang cuma buat gantiin apa ngerjain laporan bisa, tapi relasi teman-teman kita nggak bisa gantikan. Tapi yang bisa kita lakukan, kita bisa tolong, kita bisa fasilitasi, bookingin kafenya, bookingin makanannya. Dia mungkin awal-awal nggak tahu pilih menunya yang mana, bantuin pilih menunya yang enak tuh di kafe ini begini. Tapi ketika kemudian dia ngobrol dan berelasi, that's their moment. Itu momen mereka, itu waktu mereka. Kita nggak bisa ganti. Teman-teman, begitu juga bagi engkau dan saya. Mari jadi pemandu wisata yang baik. Bagi saya ini gambaran yang cukup clear berbicara tentang menjadi pemimpin PA. Atau aku bilang pemimpin PA bukan cuma senior mimpin junior, tapi kalau teman-teman punya sahabat yang pengen belajar Alkitab, entah latar belakang apapun, kalian bisa banget menolong mereka engage di scripture. Gak harus jadi PKK dulu, gak harus jadi pelayan dulu. Kalian bisa tolong orang menggali Alkitab dengan menjadi pemandu wisata yang baik. Apa artinya? Teman-teman pemandu wisata, jelas dia sendiri mesti tahu dan kuasai tempat yang dia kunjungi. Misalnya, aku di Jakarta, teman-teman dari kampung datang ke Jakarta, pengen keliling Monas. Ya, aku mesti tahu dong sebagai pemandu wisata ke Monas naik Transjakarta apa, naik kereta kemana. Nggak mungkin pemandu wisata sendiri juga nggak tahu. Tapi, kita nggak perlu menjelaskan semuanya, kita cukup tunjukkan data dan bagian yang terpenting di waktu yang tersedia. Kalau aku mau ngajak kalian ke Monas, aku nggak perlu jelasin. Naik, aku bilang kita akan naik IJ 3.500. Saya nggak perlu bilangin ya. Halte ini dibuat dari tukang pada tahun 2011 dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Unnecessary karena kalian tahu waktu itu, kunjungan waktu itu, mau jalan-jalan ke Monas waktu itu, tujuannya apa? Kalau dia punya waktu 2 hari sama punya waktu seminggu keliling Jakarta, kamu mau bikin itinerary seperti apa? Kalian bisa susun sendiri. Kenapa? Karena kalian kuasai tempat ini, tapi kalian tahu pengalaman yang terbaik buat orang dalam kondisinya, dalam batasan waktu tertentu, itu seperti apa. Karena itu, biarkan peserta menjelajah dan menikmati sendiri di tengah pengawasan kita. Teman-teman kalau jadi pemandu wisata, kalian nggak atur. Kaki kanan gerak, kaki kiri gerak, kaki kanan gerak, kaki kiri gerak. Kalian nggak ngatur kayak begitu. Kalian akan bilang, teman-teman inilah Monas. Di sini kalian kasih feature-feature besarnya ya. Di bawahnya ada museum, kalian bisa naik ngantri ke lift atas. Nah, teman-teman feel free explore ya. Nah, kita tapi bikin janji nih, dari jam segini sampai jam nanti, jam 3, kita kumpul lagi di sini ya. Silakan, kalau ada yang mau keliling kemana, aku juga nanti akan temenin, kasih panduan-panduan. Tapi teman-teman akan lihat, disitulah pengalaman mereka menjelajah, menikmati sendiri. Itu yang membuat mereka punya pengalaman menikmati Monas. Kalian nggak berdiri di samping Monas, jelasin semua isi museum, jelasin isi semua sejarah, dan kemudian pergi, pulang. Teman-teman, mari fasilitasi, mari pimpin. Pemandu wisata bagi saya menjadi gambaran atau ilustrasi yang baik ketika kita mau mengajak rekan-rekan kita, Kristen non-Kristen, untuk mau melihat atau belajar. Jadi, terakhir teman-teman, bagi saya scripture engagement itu bukan tujuan dari pelayanan. Hah, bukan? Saya mau bilang begini teman-teman, kita butuh ber-PA, kita butuh scripture engagement. Bukan sebagai tujuan, tapi memang untuk mencapai tujuan pelayanan. Apa bedanya? Teman-teman, sederhana begini. Tentu kita senang banget lihat mahasiswa terlibat dalam PA, baca Alkitab pribadi, rutin, mendengarkan pengajaran yang biblikal, yang inspiratif.
But that's not the end. Itu bukan akhirnya. Kita gak cuma berhenti pengen lihat PJPA banyak yang datang, gak kecelek gitu ya. Kadang-kadang dulu waktu aku semester 1 juga gitu, aduh, gak disebut nama pembicaranya, udah tahu nih, oh ini PA nih, aduh, kayaknya kecelek gitu. Tapi kita bukan cuma sekedar ingin lihat banyak mahasiswa datang PA, datang eksposisi, dan duduk rapi, diem, dengerin. Bukan. Kita longing for something greater. Kita ingin melihat sesuatu yang lebih hebat. Yaitu apa? Melalui firman Allah yang tertulis, mahasiswa berjumpa dengan Yesus Kristus, firman yang hidup. Dari perjumpaan itu, mereka mengenal, percaya, mereka dibentuk dalam komunitas murid, itu mengubahkan mereka, dan bahkan memberi mereka, memampukan mereka memberi dampak dalam konteks mereka. Nggak ada yang pernah tahu apa yang kita ajarkan kepada adik-adik kelompok kecil, kepada mahasiswa baru. Tuhan bisa pakai, mengubah diri mereka, dan nanti mengubah keluarga mereka, mengubah nanti mereka jadi pemimpin di kantor mereka, mengubah mereka nanti mereka jadi penatua atau pelayan atau majelis di gereja mereka di waktu kapan yang Tuhan akan pakai. No one knows. Tapi kita longing for that. Kita mungkin nggak bisa lihat sekarang, tapi yang bisa kita lihat apa? Dia berjumpa dengan Tuhan, dia mengenal, percaya, bertumbuh menjadi murid, mengubah pribadi mereka, dan Tuhan yang akan menuntun mereka memberi dampak di dalam konteks mereka. Jadi teman-teman, sebagai penutup, di tengah PJJ seperti ini, di tengah pembelajaran jarak jauh, PSBB begini, atau mungkin teman-teman Kemendikbud sudah memutuskan perkuliahan masih online sampai tahun depan, teman-teman jujur aja, mungkin kita ada yang datang dan berkata, aduh, udah lama banget bang nggak saat teduh, lagi PJJ begini, udah lama banget nggak PA, udah lama banget, aduh udah terlalu jauh lah bang, udah terlalu berantakan. Atau mungkin ada di antaramu berkata, aku tetap ibadah kok, ada ibadah online kan di gereja tiap minggu, ada PJ kayak begini, aku tetap ibadah kok, aku tetap saat teduh, tapi bang jujur aja selama online ini kayak dingin-dingin aja, kayak flat aja, bosan, dan akhirnya malah jatuh ke dalam hal-hal yang nggak sepatutnya. Teman-teman, saya akan tutup dengan kalimatnya Thomas Watson. The reason we come away so cold, alasan kenapa kita datang tetap kedinginan, meskipun telah membaca firman Tuhan, is because we do not warm ourselves at the fire of meditation. Adalah karena kita tidak menghangatkan diri kita di depan api perenungan. Teman-teman, saya berdoa hati kita yang mungkin teman-teman sedang dingin, sedang kaku, sedang hancur, sedang berantakan, mari kita hangatkan di hadapan firman Tuhan. Dan kalian tahu sekarang, firman Tuhan bukan cuma diperlakukan jadi kayak ya udah baca nggak berubah nih, ya udahlah nggak ada bedanya. Bukan cuma objek, bukan cuma tujuan, tapi ada sebuah relasi. Dan relasi yang kita hidupi, diami, hati kita, postur hati kita yang mau duduk, menghangatkan diri, kiranya itu boleh membuat kita sadar Tuhan seperti apa yang sesungguhnya sedang mengasihi, sedang terlibat, sedang berbicara, sedang menuntun engkau dan saya. Minggu-minggu berikutnya, teman-teman akan belajar secara teknis PA induktif, tapi saya berdoa, seluruh pengenalan dan pemahaman metode, teknis, bibliologinya, nggak mengubah hatimu. Hati yang mau berelasi dengan Tuhan. Nggak membuat hatimu merasa, udahlah, udah tahu caranya. Tapi justru membuat kita semakin menikmati waktu-waktu bersama Tuhan. Aku izin doakan teman-teman ya. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba berdoa bagi adik-adik
bagi rekan-rekan, bagi sahabat-sahabatku di tempat ini, mereka yang boleh datang dengan segala keberadaan dan kondisi hati dan pikiran kami. Tuhan, nyatakanlah dirimu. Dan kami bersyukur bahwa Tuhan memberikan putramu yang tunggal, juru selamat kami, Yesus Kristus. Dan ketika Yesus menyelesaikan karyanya, Roh Kudus dicurahkan. Allah Tritunggal sendiri yang sedang berbicara, terlibat, masuk di dalam hidup kami dan memanggil kami masuk ke dalam dinamika dan kehendak ilahi. Dan kami bersyukur Tuhan berikan firman-Mu, Alkitab, yang menolong kami menjadi ruang, menjadi kesempatan, menjadi awalan percakapan, boleh mendengar Tuhan berbicara, boleh meresponi Tuhan berbicara, menggumulkan, menunjukkan struggles kami dengan apa adanya di hadapan Tuhan. Tapi kemudian kami juga mau menghidupi apa yang Tuhan nyatakan dan bahkan membagikannya. Kami bersyukur Tuhan berikan saudara seiman di masa pandemik PJJ seperti ini yang masih mau belajar firman bersama, mau terus mengenal Tuhan bersama. Kami berdoa ya Tuhan, kami sungguh-sungguh menyerahkan hidup dan diri kami. Pimpin kami ya Tuhan. Perdengarkan firman-Mu. Kami rindu meresponi, mendengar, dan datang kepadamu. Terima kasih Tuhan. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih teman-teman. Aku kembalikan ke MC. Terima kasih Bang Rey untuk firman pada hari ini. Untuk saat ini kita masuk ke sesi tanya jawab. Aku akan kasih teman-teman kesempatan dalam beberapa menit ke depan. Jika teman-teman ada yang ingin menanyakan sesuatu tentang apapun terkait dengan PJ kita pada hari ini, teman-teman bisa tuliskan di grup chat. Bisa langsung tuliskan aja. Nanti bisa langsung dijawab dulu sama Bang Rey. Silakan buat teman-teman yang mau nanya bisa langsung tulis aja di grup chat. Tunggu ya teman-teman selama beberapa menit ke depan ini.
Halo Theo. Thank you buat pertanyaannya. Mungkin nggak Bang ber-PA itu kita lakukan secara individu? Oh iya, mungkin sekali. Teman-teman tahu MHB ya? Tahu kan ya, MHB atau buku PA yang lain. Itu sebenarnya adalah buku PA pribadi. Itu adalah bahan yang didesain supaya teman-teman di waktu-waktu pribadi kalian bisa kerjakan. Jadi jangan sampai kita berpikir ber-PA itu harus kelompok gitu ya, atau bahan MHB itu hanya bisa diselesaikan kalau kelompok. Maka saya bilang begini, oke, memang bisa lebih indah, bisa lebih diskusi, lebih interaktif di dalam kelompok. Tapi kadang-kadang ada PKK yang bilang gitu, aduh bang, aku PA aja baru bab segini MHB kayak gitu. Aku bilang, ya udah, kamu bisa pelajari sendiri gitu. Itu bahan yang kamu bisa gali sendiri. Jadi secara berkelompok mungkin kamu belum pernah alami atau lakukan, tapi kamu bisa gali sendiri kayak gitu ya. Jadi bisa banget ber-PA secara individu. Kalau kemudian nanya, aduh tapi terus aku tahu benar atau salah hasil PA-nya gimana? Disitulah kita baru bisa mungkin berdiskusi atau tanya ke kakak rohani yang kamu percaya, atau mungkin kamu baca komentari atau tafsiran di Alkitab, di komentari Alkitab dan sebagainya. Jadi bisa banget ber-PA secara pribadi. Aku juga bilang kalau pembuat bahan PA, aku akan bilang begini, bahan yang baik itu apa? Bahan yang baik adalah bahan yang tidak memerlukan pemimpin. Kalau bahan itu masih perlu pemimpin, artinya bahan itu belum cukup jelas untuk dikerjakan secara mandiri oleh oleh peserta PA. Artinya apa? Bahan itu bahkan mungkin lebih susah dari apa kata Alkitabnya. Jangan lupa, tujuan kita adalah belajar Alkitab. Kadang-kadang kita lebih tenang ada bahan daripada nggak ada Alkitab. Kayak gitu. Maksudnya kita lebih tenang kalau punya bahan daripada uh, cuma punya Alkitab kayak gitu. Maksudnya loh, kebalik, justru tujuannya karena kita mau belajar Alkitab, bahan itu menjadi tools kayak gitu. Kalaupun nggak ada bahan, bisa nggak ber-PA? Bisa. Alkitab, buku tulis, catatan, kamu baca film, kamu baca perikop. Nah itu ntar metode-metode kamu bisa pelajari minggu depan. Minggu depan itu yang induktif. Aku biasa ajarin paling sederhana, selain induktif gitu, yang paling gampang apa? Swedish method, tanda tanya, tanda seru, tanda panah. Tanda tanya untuk bagian yang kamu bingung. Bisa kamu baca perikop apa hari ini. Tanda tanya, tandain bagian yang kamu bingung. Tanda seru yang kamu dapat insight baru hari ini. Tanda panah itu yang kamu tahu harus kamu responi melalui perkataan dan perbuatan. Jadi itulah engage the scripture. Itulah menggali Alkitab, itulah mendalami Alkitab. Jadi bisa banget Theo secara individu. Itu bukan hanya PA, itu kalau ada kelompok 4-5 orang, ada bahannya, ada pemimpin PA-nya, itu baru PA. Menurutku nggak begitu. Abang aku menjawab Theo, atau ada pertanyaan yang mau kamu ajukan, atau ada penjelasan yang mau kamu tanyakan? Oke bang, menjawab bang. Makasih banyak bang jawabannya. Oke.